Manchester United baru saja memetik kemenangan di pekan ke-8 Premier League 2023-2024. Setan Merah mengalahkan Brentford dengan skor 2-1. Pertandingan yang digelar di Old Trafford ini menjadi laga wajib menang bagi Setan Merah. Maklum belakangan Setan Merah menelan sejumlah hasil buruk, sehingga mereka butuh kemenangan di laga ini. Tampil sejak dominan sejak awal, Manchester United kebobolan dahulu melalui gol Matthias Jensen. Hingga menit ke-90, Setan Merah kesulitan untuk mencetak gol balasan. Baru ketika memasuki masa injury time, Manchester United berhasil mencetak 2 gol sekaligus. Kedua gol ini diborong oleh Scott McTominay yang masuk sebagai pemain pengganti di laga ini. Dari epic comeback MU ini, ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik Manchester United. Pelajaran pertama yang perlu diperhatikan MU setelah laga ini adalah, mereka perlu mengontrol emosi mereka setelah kebobolan. Sejak awal laga, MU bermain dengan dominan dan bagus. Namun ketika mereka kebobolan, permainan mereka jadi amburadul. Serangan mereka terlalu tergesa-gesa, dan pressing mereka jadi kurang maksimal. Ini bakal sangat berbahaya, jika MU berhadapan dengan tim yang kualitasnya berada di atas Brentford. Bicara mengenai pertandingan ini, tidak afdol rasanya jika tidak membicarakan Andre Onana. Kiper timnas Kamerun itu menjadi sorotan belakangan ini karena performanya yang kurang oke. Di laga ini, ia kembali disorot, karena ia menjatuhkan diri terlalu cepat, sehingga gagal menepis tembakan Matthias Jensen dengan sempurna. Namun di babak kedua sang kiper menebus kesalahannya itu dengan membuat 2 penyelamatan krusial. Jadi Onana masih perlu berbenah lagi, agar ia bisa jadi sosok yang diandalkan di bawah mister gawang MU. Satu kelemahan MU yang sudah berlangsung cukup lama adalah, Setan Merah selalu kesulitan untuk menghadapi tim-tim yang parkir bus. Sejak awal laga, Brentford benar-benar bertahan dengan rapat, mereka berhasil mementalkan sejumlah serangan MU di laga ini. Kemenangan Manchester United di laga ini tidak terlepas dari kejituan Erik ten Hag dalam melakukan pergantian pemain. Sadar Casemiro lagi underperform, ia langsung menggantikannya dengan Christian Eriksen. Ia juga dengan cermat mengganti Marcus Rashford, Mason Mount, Sofyan Amrabat dengan Alejandro Garnacho, Anthony dan Scott McTominay. Para pemain penggantimu di laga ini bisa dikatakan tampil dengan sangat baik, bahkan nama terakhir berhasil mencetak 2 gol dan membawamu meraih 3 poin di laga ini. Erik ten Hag nampaknya perlu mempertimbangkan untuk mengembalikan Scott McTominay sebagai striker. Sang gelandang sebenarnya mengawali karirnya sebagai striker, namun semenjak diorbitkan Jose Mourinho, posisinya terus ditarik ke belakang hingga menjadi gelandang bertahan. Di laga ini, terlihat jelas McTominay punya karakteristik striker. Ia mampu menahan bola dengan baik, ia kuat dalam duel udara dan ia punya insting mencetak gol yang kuat. Jika gol pertamanya tidak dianulir karena offside, McTominay sudah mencetak hat-trick di laga ini. Jadi ketimbang MU menghabiskan anggaran untuk membeli striker baru, kenapa ten Hag tidak mencoba memainkan McTominay di posisi striker di pertandingan berikutnya? Siap bantu Say Jassim gulingkan Glazer dari Man United, David Beckham bongkar siasat ngeri. Bos Inter Miami, David Beckham menebar kode, bahwa ia siap membantu Say Jassim untuk mengakuisisi klub Liga Inggris, Manchester United. Drama pembelian Manchester United masih berlanjut, keluarga Glazer menuntut mahar 6 miliar pound sterling, sedang Say Jassim dan Sir Jim Ratcliffe hanya sudi memberi sekitar 5 miliar pound. Situasi ini kembali membuat legenda Setan Merah, David Beckham, untuk kembali memberi komentarnya terkait siapa yang sebenarnya pantas jadi suksesor keluarga Glazer. Saya rasa, dia, Erik ten Hag, adalah pelatih yang bagus, situasi mereka sedang sulit dan pasti berat baginya, buka Beckham seperti dilansir dari Goal. Kami ingin semua kritikan tersebut kepada Manchester United dan ten Hag hilang. Kami juga ingin ada keputusan yang dibuat untuk para pemain, fans, klub, dan para manajernya. Kami adalah salah satu klub terbesar di dunia. Kami ingin stabilitas dan saya rasa, itulah yang terpenting. Kami semua punya favorit, siapa yang pantas untuk membawa klub ini ke jalur yang benar. Di mata kami, di mata para fans, kami adalah yang nomor 1. Kami ingin kembali ke puncak. Saya rasa, saya tahu siapa yang bisa melakukannya. Lalu, ketika ditanya apakah sosok yang dimaksudkan David Beckham adalah Say Jassim, pemilik Inter Miami itu hanya menjawab, kita lihat saja.
meski tidak memberi jawaban yang memuaskan, tapi besar kemungkinan Beckham mendukung Sheikh Jassim, sebab, hanya bankir Qatar itu yang ingin membeli setan merah 100%. Ia ingin berkuasa penuh di klub tersebut, dan membenahi semua aspek yang ada, sehingga, rasanya Sheikh Jassim menjadi sosok yang dimaksudkan David Beckham. The Maguire Effect, yang tak disadari Erik ten Hag dan fans, 15 laga terakhir Harry Maguire yang begitu sensasional. Di tengah berbagai hinaan, ada satu catatan impresif dari Maguire yang tak pernah disadari oleh fans, bahkan manajer Erik ten Hag sekalipun. Sudah menjadi rahasia umum, jika Harry Maguire memiliki reputasi sebagai bek lawak, atau julukan-julukan negatif sejenisnya. Pemegang status defender termahal dunia ini tak lagi dikenal sebagai dia, versi ketika berbaju Leicester City, potensial, tangguh dan terengginas saat menghadapi barisan serang musuh. Atau sekadar mendapatkan Maguire versi prime, kala mengenakan seragam timnas Inggris, jarang sekali publik bisa menikmati itu di saat dia berjibaku dengan Manchester United. Setidaknya, 2 tahun setelah dia resmi bergabung ke Theatre of Dreams, petaka karir Maguire dimulai, dengan dirinya lebih akrab dengan penampilan blunder, sering keluar dari posisi, lamban dalam mengantisipasi lawan, dan gugup ketika melakukan build-up. Namun, bukannya pemain 30 tahun itu tak belajar dari berbagai kesalahan, Maguire mencoba menguatkan mentalnya di tengah aneka kritik, hinaan, sampai-sampai yang lebih ekstrim adalah ancaman pembunuhan. Disadari atau tidak, sejak penampilan horornya di 2 laga pembuka Liga Primer Inggris musim lalu, di mana Man United kebobolan 6 gol, dalam debut Erik ten Hag, disikat Brighton 2-1, dan dibantai secara tragis 4-0 oleh Brentford, Maguire sejatinya perlahan telah menemukan kembali performa terbaiknya. Sebagai bek termahal dunia, kadang namanya tertutup oleh reputasi buruknya, berbagai kalangan seperti sudah masa bodoh, untuk memperhitungkan penampilan moncer Maguire. Padahal, usai penampilan brutalnya di 2 pertandingan awal EPL edisi 2022/23, ada satu catatan fantastis yang diukir bek kelahiran Sheffield tersebut, yang seakan semua orang tutup mata dengan itu. Dalam 15 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, di mana Maguire main penuh 90 menit sejak Oktober tahun lalu, Man United mampu mendulang 14 kemenangan, termasuk tentu saja kemenangan emosional 2-1 atas Brentford semalam, dengan Maguire jadi aktor penting di balik raihan 3 poin dramatis itu. Selama periode tersebut, faktanya Maguire tak hanya mempersembahkan rangkaian 14 hasil positif. Lebih dari itu, dia membuktikan bahwa dirinya masih layak dikategorikan bek berharga, seiring Man United di bawahnya menang clean sheet 8 kali. Artinya, rekor clean sheet lebih dominan, 60%, dibanding kebobolan kala Maguire dipercaya bermain penuh selama 90 menit di lapangan.